Pedri bikin pengakuan tentang kelemahan Barcelona. Barcelona akan memanfaatkan jeda paruh musim untuk kembali menyusun strategi setelah kehilangan posisi puncak klasemen La Liga. Barcelona hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir mereka di Liga, menutup tahun 2024 dengan kekalahan 1-2 di kandang dari Atletico Madrid Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan pertama mereka di kandang melawan Los Rojiblancos sejak tahun 2006 ini mengubah dinamika persaingan gelar juara, dengan Barcelona kini harus mengejar ketertinggalan saat memasuki tahun 2025. Barcelona kesulitan membawa performa impresif mereka di Liga Champions UEFA atau kompetisi domestik, dan mereka harus memberikan respons kuat pada Januari mendatang. Dalam laga tersebut, Pedri sempat membuka keunggulan untuk Barcelona menit ke-30, tetapi mereka gagal mengantisipasi ancaman serangan balik di menit-menit akhir. Gol kemenangan Alexander Sørloth di menit ke-96 memastikan kekalahan menyakitkan bagi tuan rumah. Pedri mengungkapkan rasa frustrasinya seusai pertandingan dan menyoroti kurangnya ketajaman tim di depan gawang. Ini kekalahan yang sulit. Kami memiliki peluang untuk mengunci pertandingan dan ketika Anda tidak melakukannya, inilah yang terjadi, ujarnya seperti dikutip dari Marca. Kami memiliki banyak peluang jelas. Robert Raphinha juga satu untuk saya sepak bola menjadi rumit jika Anda tidak mencetak gol, ucap gelandang berusia 22 tahun ini. Barcelona akan menghadapi jadwal padat di awal tahun 2025. Dimulai dengan pertandingan Copa del Rey melawan Barbastro pada 4 Januari. Sebelum langsung terbang ke Arab Saudi untuk mengikuti Piala Super Spanyol. Kekalahan ini membuat Barca turun ke posisi kedua klasemen La Liga dan perlu meningkatkan performa mereka secara serius untuk mendapatkan peluang lebih besar dalam perebutan gelar Liga di paruh kedua musim 2024-25. Man City bertarung dengan The Gunners perebutkan bintang Blaugrana. Arsenal dan Manchester City sama-sama memantau situasi Dani Olmo pemain Barcelona setelah muncul kekhawatiran bahwa raksasa Spanyol tersebut mungkin tidak akan dapat mendaftarkannya untuk bermain setelah 31 Desember nanti. Arsenal memantau Olmo secara seksama karena Barcelona tidak yakin apakah mereka akan dapat mendaftarkan gelandang serang tersebut untuk paruh kedua musim ini. Juara Euro 2024 berusia 26 tahun ini bergabung dengan Barcelona dari RB Leipzig dengan kesepakatan senilai 52 juta euro pada musim panas lalu setelah tampil gemilang bersama timnas Spanyol di Jerman. Namun, masa depannya di Nou Camp sudah mulai dipertanyakan. Masalah keuangan Barcelona yang sudah dikenal luas telah menyebabkan Olmo hanya terdaftar di La Liga hingga 31 Desember. Ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan bisa bermain untuk tim asuhan Hansi Flick setelah tanggal tersebut. Laporan di Spanyol mengklaim bahwa ini bisa membuka jalan bagi Olmo untuk meninggalkan klub sebagai agen bebas berkat klausa kontrak yang akan berlaku jika dia tidak bisa didaftarkan. Dikatakan bahwa baik Arsenal maupun Manchester City sedang memantau situasi ini, begitu pula Bayern Munich. Olmo sudah mencetak 5 gol dalam 10 pertandingan Liga musim ini. Eksekutif Barcelona Deco dan Joan Laporta, sang presiden klub, sedang berjuang mencari solusi menjelang tahun baru yang bisa membuat mereka rentan terhadap pendekatan dari klub-klub elit Eropa di jendela transfer musim dingin. Semua mata akan tertuju pada Arsenal di bulan Januari dengan beberapa penggemar yang mendukung ide Mikel Arteta dan timnya untuk mendatangkan penyerang baru guna meningkatkan peluang mereka dalam perebutan gelar. Raphinha tegaskan Barcelona wajib menangkan setiap laga. Pesan-pesan terkini yang datang dari ruang ganti FC Barcelona menekankan pentingnya tanggung jawab dan ekspektasi tinggi saat tim bersiap menghadapi Atletico Madrid di Stadion Puig de Montjuïc. Dengan pertandingan yang akan datang menjadi krusial, para pemain saling mengingatkan tentang apa artinya mengenakan seragam Blaugrana yang ikonik. Salah satu suara terkuat di antara mereka adalah Raphinha yang musim ini telah mengambil peran kepemimpinan di Barcelona.
Sebagai kapten tim, dia tidak hanya memberi contoh di lapangan tetapi juga memimpin melalui kata-katanya. Menurut pemain Brasil itu, para pemain harus didorong oleh ambisi untuk memenangkan setiap kompetisi. Dia dengan tegas menyatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki pola pikir seperti itu, mereka tidak berada di tempat yang tepat. Pemain internasional Brasil berusia 27 tahun ini sangat menyadari pentingnya kepemimpinan dan apa yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di level tertinggi. Ia berbagi pandangannya tentang apa yang menjadi kunci musim yang sukses memenangkan gelar. Bagi Raphinha, hal yang kurang dari itu tidaklah cukup. Apa itu musim yang hebat? Memenangkan gelar, katanya. Dia kemudian menekankan bahwa ketika musim baru dimulai, para pemain seharusnya tidak boleh kurang dari pencapaian tertinggi. Bermain untuk klub bergengsi seperti Barcelona berarti berjuang untuk meraih kemenangan di setiap kompetisi, dan hal yang kurang dari itu tidak dapat diterima. Pesan Raphinha jelas, para pemain harus berkomitmen penuh pada tujuan klub, atau mereka berisiko berada di lingkungan yang salah. Kata-katanya mencerminkan harapan tinggi yang datang dengan mewakili klub dengan sejarah dan ambisi seperti Barcelona. Atletico Madrid tengah on fire akan tandang ke Barca yang sedang goyah. Barcelona dan Atletico Madrid akan bertemu dalam laga yang menentukan posisi puncak klasemen La Liga akhir pekan ini. Kedua tim saat ini mengantongi 38 poin, tetapi Barcelona unggul berkat selisih gol meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Musim ini Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick sempat menunjukkan performa luar biasa, tetapi belakangan performa mereka menurun. Dalam 6 pertandingan terakhir di La Liga, klub Catalan ini hanya meraih 1 kemenangan, sementara 3 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Bahkan mereka harus menelan kekalahan mengejutkan 0-1 dari Leganes di kandang pekan lalu. Pedri, salah satu gelandang Barcelona, mengungkapkan bahwa timnya seperti bermain tanpa semangat sejak awal laga. Sementara itu, Atletico Madrid datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Diego Simeone sedang dalam performa terbaiknya, mencatatkan 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Simeone menyebut bahwa kekuatan terbesar timnya saat ini adalah kontribusi dari para pemain pengganti yang mampu menjaga kualitas permainan saat mereka mendapatkan kepercayaan. Atletico juga mendapatkan dorongan tambahan dari performa apik mantan pemain Barcelona, Antoine Griezmann, yang kini menjadi pilar utama lini depan mereka, serta Clement Lenglet yang solid di lini belakang. Namun tantangan bagi Atletico bukanlah hal mudah. Bermain di Stadion Olimpiade melawan Barcelona yang memiliki rekor kandang kuat, mereka harus memanfaatkan momentum positif mereka untuk meraih kemenangan yang akan membawa mereka ke puncak klasemen. Di sisi lain, Hansi Flick menghadapi kritik atas minimnya rotasi pemain dalam timnya yang dianggap menjadi salah satu penyebab menurunnya performa Barcelona belakangan ini.